Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada, X3A. Materi yang akan dibahas yaitu akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Selanjutnya itu ketentuan syariah, rukun transaksi dan pengawasan transaksi mudharabah, yaitu ketentuan transaksi mudharabah yang menurut PSK 105. Mudharabah adalah ketentuan syariah mudharabah menurut PSK 105. Kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mutlak, dan musyarakah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antar pemilik dana dengan pengelolaannya. Sedangkan mutlakah adalah bentuk kerjasama antar pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Ketiga, musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelolaan dimulai dari dana dalam kerja sesama investasinya. Selanjutnya itu rukun transaksi mudharabah yang meliputi 2 pihak transfer, yaitu pemilik modal dan pengelola. Objek mudharabah yaitu modal dan usaha, dan ijab kabul. Yang selanjutnya itu alur transaksi mudharabah. Yang pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kedua, mengontribusi modal dan nasabahnya mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya itu cakupan standar akuntansi di mana ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah dengan standar dengan mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun pengelolaan dananya. Materi selanjutnya itu teknis perhitungan dan perjurnalan transaksi mudharabah. Perhitungan transaksi mudharabah yang diperoleh dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagi bank atau bagi hasil yang diperoleh. Yang kedua itu perjurnalan transaksi mudharabah, yaitu penandatangan akad yang mudharabah, penyerahan pembiayaan mudharabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah, dan saat akan berakhir yang memiliki alternatif, yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Yang kedua itu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Yang keselanjutnya variasi transaksi pembiayaan mudharabah dengan menggunakan aset non-cash. Secara teori, transaksi pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-cash dengan berdasarkan diskusi penulis yang beberapa praktis bank syariah yang disimpulkan bahwa transaksi jenis ini tidak dilazimkan. Kerugian usaha mudharabah. Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah ikut serta pemilik modal dengan menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Selanjutnya itu penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan menurut PPSI 2013 dengan akun yang bertransaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada banknya. Yang kedua itu piutang bagi hasil yang disajikan sebagai bagian dari aset lainnya seperti nasabah yang tergolong dalam proming. Sedangkan apabila nasabah tergolong non proming, maka piutang bagi hasilnya disajikan pada rekening administrasi. Ketiga, cadangan kerugian dengan pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos atau pembiayaan mudharabah. Selanjutnya itu pengungkapan transaksi mudharabah berdasarkan PPSI 2013 yang mengungkapkan terkait transaksi pembiayaan mudharabah antara lain itu rincian jumlah pembiayaan mudharabah yang bersifat sifat akad atau jenis penggunaan dan sektor ekonominya. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu masa akad, yaitu kualitas pembiayaan valuta, secara cadangan kerugian, penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang
restrukturasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebiasaan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio mudharaba. Yang selanjutnya, besarnya pembiayaan mudharaba bermasalah dan cadangan kerugian penurunan untuk sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebiasaan dan metode penggunaan penanganan mudharaba yang bermasalah. Ke-8, ikhtisar dalam mudharaba menunjukkan buku saldo al dan penghapusan selama tahun belajar menerima kas pembiayaan mudharaba yang telah dihapus bukukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.